Jadi yang menarik itu tadi ini Bang, tentang tantangan pemuda hari ini untuk menikah gitu. Nah, menurut Abang tadi kan udah ada nih dari pengalaman Abang pribadi, birrul walidainnya dulu gitu ya Bang ya. Nah, yang menjadi tolak ukur sekarang bagi pemuda kayaknya Bang, apakah benar gitu Bang, semua perempuan ini memerlukan finansial dari sosok laki-laki ini harus mapan dulu Bang, nah, gitu. Apakah seperti itu atau gimana gitu? Nah, karena ketakutan bagi pemuda sekarang ini itu Bang. Finansial dan finansial gitu Bang. Oke. Tanggapannya Bang silakan. Kalau saya jawab benar. Nah kan itu kan dari Al-Quran ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu rijal, pemimpin bagi perempuan. Qawwam itu maksudnya dua saja. Kalau ulama pernah menjelaskan itu dua saja qawwam itu. Bisa menafkahi dan ada tempat tinggal. Nggak harus ya, nggak harus punya rumah ataupun apa ya, ngontrak mungkin itu kontraktor dan macam-macam ya. Jadi dua komponen ini kalau menurut kami, menurut saya, kalau ini tercukupi, insya Allah sudah siap. Dan juga di entah hadis itu apa ya, syarat nikah itu kan gampang. Kalau sudah ba'ah ya, ba'ah itu kemampuan mereproduksi ya, dan juga kemampuan menafkahi. Sederhana saja. Nah, jadi perempuan memang butuh itu, butuh kemampuan atau kepastian finansial dari seorang laki-laki. Tapi yang paling penting dari perempuan itu ialah komitmennya, seperti apa yang menjaga atau berjuang untuk finansial tersebut. Gitu ya. Nah, banyak kan kita, ini pengalaman juga ya, banyak yang atau tidak mau menikah dengan kita bisa jadi karena kita itu bisa mungkin dikatakan siap untuk menafkahi, tapi nampaknya dalam perjalanan misalnya dalam hal misalnya urusan misalnya mohon maaf ya, urusan kuliah misalnya tidak selesai misalnya kan, itu kan ini urusan ini aja tidak selesai, apalagi urusan rumah tangga nanti. Itu ya. Intinya perempuan memang butuh kepastian finansial, itu bagian dari keamanan dan kenyamanan dia, dan tujuannya juga supaya kasus-kasus yang hari ini banyak rumah tangga yang banyak permasalahan bahkan angka perceraian itu meningkat. Ya, dari tahun ke tahun, ya itu saja yang dilanggar surah ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, qawwam bagi perempuan. Sehingga sekarang kan banyak tuh pemahaman feminis. Nah itu dia Bang, kesetaraan gitu ya, salah macamnya ya. Itulah yang menyebabkan banyak permasalahan. Saya berhak bekerja kata perempuan kan, karena untuk kebebasan finansial segala macamnya boleh, tidak masalah. Tapi hati-hati tujuannya. Jangan sampai melanggar ini tadi ayat tadi, qawamnya siapa. Ternyata bukan hanya untuk laki-laki ya Bang, karena perempuan juga harus memahami ayat tadi gitu karena memang pemimpinnya tetap laki-laki gitu ya Bang ya. Karena sekarang kan perempuan apalagi kalau sudah bekerja Bang, apalagi mungkin mempunyai pendapatan yang lebih tinggi daripada si suami. Gimana selagi itu? Tapi ya barusan tadi dengar sama istri tentang kajian salah satu ustadz tentang kalau nanti nikah ternyata laki-laki lebih rendah gajinya daripada perempuan, hati-hati, hati-hati, karena disitulah muncul godaan-godaannya seperti apa? Mungkin perempuannya emosinya, kekuatannya pada emosi. Ketika lagi galau-galau atau labilnya, mudah mengingat masa-masa lalu. Bukankah saya sudah memberi ini, memberi itu dan segala macamnya. Sehingga kalau laki-laki itu harga dirinya kena, harga dirinya kena, itulah jadi yang cekcok dan segala macamnya. Banyak yang kayak gitu. Maka penting bagi laki-laki itu ialah kalaupun tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja dan tetap berusaha untuk menafkahi, itu sudah menjadi poin plus bagi para laki-laki, terutama yang bagi belum menikah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, harus punya prinsip laki-laki terkait yang namanya menafkahi ini.
boleh bekerja. Kalau anak ini boleh ya cek Iya, Bang. Istri minta bekerja, nggak masalah. Nggak masalah bekerja. Tapi kalau masalah nafkah itu masalah anak, masalah saya. Jadi segala kebutuhan itu masalah saya. Kalau mau istilahnya sedekah ke saya silakan, tapi kalau mau nyimpan untuk keperluan lain atau untuk orang tua silakan. Intinya bekerja bukan untuk mencari uang, tapi bekerja bagi perempuan untuk berkarya, kebutuhan di masyarakat. Kan banyak tuh, misalnya kayak bidan itu butuh kan, benar. Atau kayak ustazah atau apa butuh juga kan, untuk guru gitu ya. Mungkin itu sih. Menarik ya teman-teman. Jadi bagi kaum muda ini Bang, seperti yang Abang sampaikan tadi, perceraian mungkin meningkat gitu ya Bang, dan angka pernikahan itu yang semakin menurun gitu. Banyak juga mungkin survei di Instagramnya Bang, ada akun-akun besar yang mempost juga bahwasanya kelahiran di tahun segini katanya yang seharusnya sudah siap untuk menikah malah belum menikah gitu. Nah, yang kita lihat yang angka kelahiran 2000-an gitu Bang. Nah, ini yang sepertinya yang ada motivasinya ya gitu Bang, yang besar untuk menikah gitu. Bagaimana Bang melihat fenomena ini gitu? Iya, siap. Di satu sisi tentu alhamdulillah ya positif ya, terkait fenomena para muda-mudi yang menikah lebih cepat ya, terutama generasi Gen Z ya Bang. Gen Z. Itu dia Bang. Menikah cepat itu penting sekali. Cuman memang harus dipersiapkan. Menikah itu harus menikah dengan sadar, bukan dengan dengan keinginan saja, tapi harus sadar. Sadar itu apa? Sadar dengan komitmen, sadar dengan yang namanya tanggung jawab. Bukan hanya ada perasaan nih dengan si lawan jenis ya, kemudian nikah, enggak. Nikah itu memang dimulai dengan cinta, tapi mempertahankannya dengan komitmen dan tanggung jawab. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang mungkin di bawah Gen Z ya, masih belum menikah, bisa jadi karena itu tadi, karena mental belum dipersiapkan dengan matang gitu ya, atau dengan finansial, atau masih banyak ketakutan yang mereka rasakan, bisa jadi karena lingkungan ataupun informasi-informasi yang diserap itu terlalu banyak dan hal-hal yang negatifnya, bisa jadi kayak gitu. Ini Bang, kalau ada tips dari Abang gitu, agar ya kaum muda ini seperti saya pribadi gitu Bang, agar siap untuk menikah itu apa yang harus dilakukan kira-kira Bang gitu? Siap. Silakan. Ini nasihat untuk diri sendiri. Menikah itu ya, melepaskan masa lalu. Asik. Berdamai dengan masa lalu. Karena kalau belum berdamai dengan masa lalu, maka susah untuk memulai untuk kehidupan pernikahan. Banyak ya. Ini kan kawan-kawan ada pernah konsultasi. Bahkan tadi kemarin ada kawan istri nanya terkait ustazahnya mau minta CV, minta CV dan segala macamnya, tapi dia masih ragu karena masih mengingat kegagalan. Mengingat kegagalan. Begitupun ada juga laki-laki kawan pribadi, kawan saya pribadi sekarang di Jakarta. Dia mau menikah, cuma masih mengingat mantannya gitu. Masya Allah. Sehingga kalau masih berkutat pada yang namanya masa lalu, masih belum berdamai dengan kegagalan-kegagalan yang lalu, menurut saya ya susah untuk memulai pernikahan. Karena kalau kata seorang ustaz ya, mencintai itu sesuatu, menikah itu sesuatu yang lainnya. Artinya kalau kita menikah dengan orang yang kita cintai itu alhamdulillah. Waduh. Tapi yang penting itu ialah kita pastikan kita mencintai orang yang kita nikahi. Belum tentu orang yang kita cintai itu bisa jadi berujung pernikahan. Kan banyak gitu kan. Tapi yang paling penting itu ialah kita cintai orang yang kita nikahi. Itu dia Bang. Kawan-kawan semuanya ya, semangat, persiapkan mental, fisik dan finansial, kesehatan juga sih sebenarnya kesehatan dan juga berdamailah dengan masa lalu. Fokus ke masa depan dan persiapkan dengan matang. Itu dia Bang. Kira-kira nih Bang, butuh waktu berapa lama kira-kira Bang? Apa tuh? Karena Abang mempersiapkan diri untuk menikah sepertinya
bukan dalam jangka waktu yang cepat. Kalau kita lihat gitu. Mau terus story. Karena yang menarik itu hal-hal yang seperti ini. Jadi memang dari pengalaman pribadi. Nah, ya siap. Saya ya. Boleh Bang. Boleh. Saya mulai serius nikah itu 2020 akhir. Kemudian ada perempuan, mungkin dan juga Agung tahu tuh. Tahu? Oh, enggak. Kami tidak tahu. Ada. Sampaikan ke Ustaz Bang. Serius. Bang. Sudah pada akhirnya itu hampir hitbah. Ternyata gagal. Gagal. Insya Allah itu bikin galau. Ada kawan yang tahu ceritanya. Dan itu coba untuk move on ya. Ternyata banyak kegagalan juga. Karena tadi sebelumnya kita masih ingat-ingat gitu ya, kriteria seperti apa. Ternyata datang yang baru dari Ustaz, CV yang berbilang kayak ini kurangnya. Ini kurang. Terus. Sampai ini terus story ya. Saya terima CV itu. 70 mungkin ada. 70? Ya.